Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, segenap para pimpinan, para jamaah majlis zuhur Masjid Al-Maghfirah BP Ketenaga Kerjaan, juga Akhinal Mahbub Al-Ustaz Haji Ahmad Nu'man, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas kajian yang singkat di waktu zuhur ini, kita membaca Ummul Quran suratil Fatihah. Bibarakatis suratil Fatihah, secara khusus kita tujukan untuk guru kita tercinta, Allah yarham rahmatal abrar Al-Muallim Kiai Haji Ahmad Safwan Nizami, yang saat ini kita yakini beliau sedang live streaming menyaksikan kita semua, tersenyum di alam barzahnya. Maka kita transfer doa untuknya, mudah-mudahan kuburnya selalu dan senantiasa diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajat setinggi-tingginya, dilipat gandakan kebaikannya, dan dijadikan taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, saudara-saudaranya, kemudian para muridnya, bisa melanjuti perjuangannya. Untuk keluarga khususnya diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu wa najjina wa iyyahu bijahi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian ini saya hanya ingin sedikit mengungkap pesan terakhir beliau yang menyampaikan kalimat indah penuh makna, yang kalimat ini pernah disampaikan melalui lisan mulia Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab kita semua.
Kata beliau, kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahina minad dahri. Ini kalimat terakhir yang disampaikan oleh Tuan Guru kita dan menjadi video yang viral di sosmed kita, baik itu di TikTok maupun di Instagram. Karena kalimat itu yang beliau ucapkan setelah mengisi kajian malam Sabtu di MRBJ, dan seusai beliau melaksanakan sholat tahajud, beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kam min salimin mata min ghairi illatin. Betapa banyak manusia yang tanpa sakit, bahkan tidak ada riwayat penyakit di dalam tubuhnya, meninggal secara tiba-tiba. Dan betapa banyak pula manusia yang tubuhnya sudah digerogoti oleh penyakit, bahkan masih bisa hidup sepanjang hari. Ini menandakan bahwa kematian itu tidak harus sakit dan tidak wajib sakit ketika kita harus mati. Kapanpun dan dimanapun ketika ajal kita tiba, dia pasti datang. Silakan kita mengejar dunia, namun ketahuilah kematian pun mengejar kita. Bahkan ada ungkapan indah yang pernah saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsik an takuna idza baqaw fi yaumi mautika dhahikan masrura. Waladatka ummuka ya ibna Adam, wahai ketahuilah anak Adam, kita semua manusia, saat terlahir di alam dunia, kita lahir dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sementara orang-orang yang ada di sekeliling kita menyambut hari kedatangan kita, bahkan ibu yang melahirkan kita setelah berjuang antara hidup dan mati, wahnan ala wahnin, saat menyambut kedatangan kita dalam keadaan tersenyum bahagia. Kita yang terlahir, sementara orang-orang di sekitar kita termasuk ibu yang melahirkan kita menyambut kedatangan kita di alam dunia dalam keadaan tersenyum bahagia. Maka pesan utamanya, fajhad li nafsik, berjuanglah dan terus berjuang. Karena dunia ini darul imtihan, tempatnya ujian. Dunia ini bukan darul jaza, tempat balasan, bukan. Diuji kita dengan aneka ragam ujian tersebut. Fajhad li nafsik, berjuang dan terus berjuanglah. Dunia ini Pak, tempat kita bercapek-capek, bukan tempat kita berleha-leha. Betul Pak? Assalamualaikum. Ini romannya sedih semua ya. Kapan waktunya kita bisa menikmati hasil tanaman kita di dunia? Saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat capek ya Pak? Puasa capek enggak?
Sebulan berasa lama, berasa cepet. Kadang baru hari pertama kita udah nyoret-nyoret tanggalan. 28 hari lagi romannya. Baru puasa jam 10 ngeliatin jam mulu. Baru jam 10 pagi udah ngeliatin jam mulu. Maghrib raman banget romannya. Begitu dengar Allahu Akbar main buka aja padahal azan zohor. Dunia kita saat ini adalah tempat singgah dan tempat kita bercapek-capek. Maka pesannya fajhad li nafsik, berjuang dan terus berjuanglah. Tebarkan benih-benih kebaikan, tanami pepohonan amal saleh. Saat kita berjuang, saat kita menebarkan berbagai macam aneka kebaikan, nanti kita akan menikmati hasilnya. Kapan itu? Antakuna iza baqau fi yaumi mautika duhikan masrura. Allah. Saat kita menutup cerita hidup di alam dunia, kita meninggalkan sanak famili, handai tolan dan keluarga tercinta, kita kembali menghadap Allah dalam keadaan tersenyum bahagia. Sementara orang-orang yang melepas kepergian kita dalam keadaan menangis dan berduka. Karena apa? Karena kita bisa memanfaatkan dunia yang singkat ini, menebarkan kebaikan di mana-mana. Orang kalau baik, Pak, saat kematiannya banyak yang sedih nggak? Pak, orang kalau berbuat baik, demennya gitu, melakukan kebaikan, saat dia meninggal banyak yang nangisin nggak? Ahli sodakoh tuh, begitu meninggal dunia, ya Allah, orangnya baik banget, sayang ya umurnya pendek, gitu ya Pak. Tapi kalau ada orang-orang yang jahat, kalau ada ahli maksiat, begitu meninggal dunia bagaimana omongan kita? Bagus dah, udah gak ada lagi yang jahat di kampung kita gitu ya. Saudara sekalian, sebagai kalimat terakhir, karena saya juga bertabarruk dengan tempat singgasana beliau yang setiap hari Senin memberikan pencerahan buat kita, membekali kita dengan ilmu agama demi menyelamatkan hidup kita melalui tuntunan-tuntunan agama yang beliau ajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau curahkan untuk kita dapat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, kematian itu tidak ada notifikasinya. Kapanpun dan dimanapun, mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita harus siap menghadapi kematian. Kalau kematian itu ada notifikasinya, ada kabar yang disampaikan, kira-kira enak gak Pak? Enak. Umpama masuk ke handphone kita melalui WhatsApp, hari ini adalah hari terakhirmu. Besok jam 9 pagi kau harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau dapat info begitu enak gak Pak? Enak ya. Kita punya apa? Persiapan. Habis sholat zuhur, ngapain dah tuh? Kita wirid, baca Quran, benar ya Pak? Habis sholat asar, kita perbanyak ibadah. Sholat maghrib juga demikian. Kalau kematian ada informasinya kayak begitu Pak, itu nikmat. Lagi-lagi dikatakan, kematian itu tidak ada informasi, tidak ada notifikasi yang masuk ke kita. Dan kematian itu gak harus kita sakit dahulu Pak. Sekalipun
pertanyaan yang lumrah ketika kita bertakziah, mendatangi orang yang meninggal dunia, kita bicara kepada anaknya, kepada istrinya. Pasti pertanyaan yang kita ajukan pertama kali apa? Sakit apa almarhum? Betul ya Pak? Padahal mati itu nggak harus sakit. Banyak orang yang mati saat berkendara. Ada tetangga saya Pak, begitu lampu merah, lagi nyetir mobil, lampu merah, lampunya udah hijau nggak jalan Pak, ternyata mati di mobil Pak, lagi pegang setir. Ada yang mati di motornya, ada yang mati lagi goes. Macem-macem Pak. Ya Allah. Maka silakan untuk kita semua mengejar dunia, tapi ingat juga kematian pun mengejar kita. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, di tempat kita mengais rizki ini, di tempat kita bekerja ini, difasilitasi majelis ilmu, difasilitasi tempat yang baik untuk kita melakukan kebaikan. Maka manfaatkan Pak. Manfaatkan. Sebab apa? Saatnya nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika majelis itu masih terus berlangsung dan berjalan, maka setiap hari itu pula kita dapat transferan pahala. Alhamdulillah. Itulah nikmatnya orang yang memanfaatkan hidupnya di dunia, apalagi tempat dia bekerja, difasilitasi majelis ilmu, majelis kebaikan, maka manfaatkan itu semua. Karena apa? Karena satu saat kita sadar kita akan kembali menghadap Allah, satu saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang namanya pulang pasti butuh ongkos, pasti harus membawa bekal. Kita pulang tidak membawa ongkos, kita pulang tidak membawa bekal, sengsara di jalan sudah pasti, sampainya belum tentu. Maka kita sadar, kita pun akan menyusul almarhum, mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai di dunia. Maka manfaatkan sisa umur yang ada saja. Karena usia kita tidak akan pernah lama di dunia. Sudah diperkirakan baina sittin wa sab'in, berkisar antara 60 dan 70 saja. Itu yang Rasul ungkapkan melalui hadisnya, usia umatku di alam dunia berkisar antara 60 dan 70. Berarti rata-rata Pak, usia kita hanya bilangan puluhan. Dan saat ini yang kita nikmati hanya sisa-sisa umur saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, agar hari demi hari yang kita lewati akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Agar semakin kita mengingat kepada saudara kita yang telah wafat, kepada teman kita yang telah kembali lebih dahulu, kepada guru kita khususnya, kenangan-kenangan indah yang pernah kita rasakan saat membersamainya. Dan hakikatnya mengingatkan kita semua bahwa satu saat pun kita pasti akan menyusul almarhum. Mudah-mudahan saat kepergian kita nanti persis seperti almarhum, setelah melakukan ibadah di waktu malam, setelah melakukan amaliyah yang terbaik, setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mohon kepada Allah, Pak, ya Allah, matikan aku saat aku sedang qiyamul lail. Matikan aku saat aku sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Matikan aku ya Allah saat aku sedang melakukan sedekah. Matikan aku ya Allah saat aku sedang berbuat kebaikan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta akhir cerita hidup kita dalam keadaan baik. Karena kita nggak tahu, Pak, mati kita kapan, tempatnya di mana, dalam keadaan apa, kita nggak tahu. Yang kita mohon agar pada saatnya kita harus kembali menghadap Allah Ta'ala,
kita dalam keadaan berbuat baik, berbuat yang Allah Ta'ala ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua, menjadi bahan renungan kita bersama, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diselamatkan hidup dari dunia barzah hingga yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana wa taqabbal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita akhiri majlis ini, saya minta kita baca suratul Fatihah. Kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang saat ini kondisi kesehatannya sedang mengalami gangguan. Baik itu keluarga kita, anak kita, ataupun teman-teman kita, rekan kerja kita. Dan juga di sini Bang Sukron lagi kondisi kesehatannya mengalami gangguan. Saya juga lagi rada-rada ngereges aja ini badan romannya. Ya, jaga kondisi Pak. Ngelihat cuaca yang saat ini kadang hujan, kadang panas gitu ya Pak. Meskipun manusia sifatnya serba salah, dikasih hujan salah, dikasih panas salah. Ntar kalau udah hujan air panas baru kita berasa. Doain ya Pak, yang pada sakit biar pada sehat. Amin. Dan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita semua yang sehat, insyaallah Allah Ta'ala sempurnakan kesehatan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau ngundang insyaallah tanggal 7 Desember majelis saya mau ngadain peringatan Maulid. Insyaallah saya akan undang kiai-kiai kondang sampai kiai kondangan saya undang ntar. Mudah-mudahan kita bisa datang semua. Amin. Alamatnya di Menteng Dalam, persis di Pelamboyan Raya. Kalau dari Patung Pancoran, tanya aja ntar diunjukin Patung Pancoran. Insyaallah. Ini saja, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.